قال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن قال وإن أنيخ على صخرة استناخ atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu di balik hijab yang insyaallah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ingin bahagia, kita semua ingin sukses, kita semua ingin berjaya di dunia wal akhirah. Dalam kehidupan yang sementara ini pun kita ingin bahagia, lebih lagi di akhirat yang selama-lamanya. Maka hendaknya kita mengikuti jalan hidup orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah, telah sukses di hadapan Allah. Mereka bukanlah orang-orang yang masih hidup sekarang, tapi mereka adalah orang-orang yang telah tiada di dunia ini. Namun Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Kalau kalian, barang siapa dari kalian yang ingin mengikuti jalan hidup, maka ikutilah jalan hidupnya orang-orang yang sudah mati. Fa'innal hayya la tu'manu 'alaihi fitnah, karena orang yang masih hidup ini belum aman, belum terselamat dari fitnah dan ujian yang ada. Siapa mereka? Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu afdal hadhihi ummah. Mereka adalah orang-orang yang terafdal dari umat ini. Mereka adalah orang-orang yang termulia dari umat ini, dipilih berada dalam kurun yang terbaik. Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abarraha quluban, mereka punya hati yang paling baik. Wa a'maqaha ilman, memiliki ilmu yang mendalam. Tidak hanya sekedar mengetahui urusan dunia, tapi mereka lebih memahami urusan akhirat. Bukan seperti kita yang hari ini ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sangat paham, sangat tahu tentang urusan dunia, tapi urusan akhirat sangat lalai. Maka mereka punya keilmuan yang mendalam. Wa aqallaha takallufan, sedikit berpura-pura. Pura-puranya kita ini banyak. Kalau mereka sedikit, artinya mereka penuh dengan kesungguhan dalam setiap amalan. Bahkan hakikatnya telah wujud dalam diri mereka, baik itu sahabat ataupun sahabiah, hingga benar-benar Allah ridha kepada mereka. Ikhtarahumullahu li suhbati nabi, Allah telah pilih mereka untuk suhbah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga benar-benar mereka ini melihat langsung kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka. Mengikuti setiap apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sering kita membaca di dalam hadis, mereka meniru-niru apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan
sepeninggal Rasulullah SAW, mereka melakukan hal-hal yang terkadang aneh kelihatan, tapi karena itu mereka pernah lihat, pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Betul-betul amalan mereka persis amalan Rasulullah SAW, diasaskan karena mereka cinta kepada Rasulullah SAW melebihi segalanya. Jadi orang hari ini kalau mau paham agama, salah satunya adalah suhbah. Harus berdekatan dan bersama-sama hidup dengan orang-orang yang paham agama. Bagaimana kita mau paham agama tapi kita jauh dari ahli agama? Maka awal sekali adalah suhbah. Dan yang kedua adalah bi'ah. Harus mau paham agama itu harus ada suasana. Olehnya PR buat kita semua, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu, suami, istri, mukmin, mukminat, semua hari ini bagaimana memfikirkan satu hal yang sama, menghidupkan suasana agama agar kehidupan kita, anak-anak kita, keturunan kita semua bisa paham terhadap agama. Jadi bi'ah dan juga suhbah. Sering-seringlah, dekat-dekatlah dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang paham. Walaupun kita mungkin bukan hamba-hamba Allah yang saleh. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, hibbus salihin walastu minhum, saya cinta orang saleh walaupun saya bukan termasuk mereka. La'allallah yarzuqni salaha. Mudah-mudahan karena saya suhbah dengan mereka, cinta kepada mereka, bersama mereka, Allah anugerahkan dan karuniakan kesolehan di dalam diri saya. Maka dipilih oleh Allah para sahabat ini untuk suhbah dengan Rasul, wali iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agama Islam. Sehingga kita lihat sahabat benar-benar untuk tegaknya Islam, i'la'i kalimatillah, dan setiap aspek daripada agama untuk menghidupkannya, mereka rela mengorbankan segalanya. Bahkan tidak tanggung-tanggung harta diri, bahkan nyawa mereka jadikan sebagai korban demi wujudnya agama. Olehnya kalau kita ingin benar-benar berhasil, ingin benar-benar berjaya, maka fa'arifu lahum fadlahum, kenallah mereka. Kita harus tahu tentang mereka. Kita harus sering ceritakan tentang mereka di hadapan anak-anak kita, sanak saudara kita, kerabat kita, sahabat kita, supaya kita kenal mereka. Hari ini lebih banyak orang kenal ahli dunia, apalagi dengan media sosial yang ada, dan sedikit mengetahui kehidupan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, karena memang sangat kurang kita ceritakan tentang kehidupan mereka. Baca hayatus sahabat, baca hikayatus sahabat, kisah-kisah mereka hari-hari kita perdengarkan di rumah kita, dalam ta'lim kita, sehingga kita dan anak-anak kita terdorong untuk mengikuti mereka, kehidupan mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala terridhai. Maka fa'arifu lahum fadlahum fatamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim, maka berpegang teguhlah kalian untuk mengikuti akhlak-akhlak mereka, jalan hidup mereka, sirah-sirah mereka. Wa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang benar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulia, siapa sahabat, siapa sahabiyah? Dahulu adalah orang-orang yang tentunya dalam ilmu kita, dalam kehidupan jahiliyah, penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, menyembah ghairullah, berlebihan hulu dalam setiap perkara. Bahkan perkara-perkara yang menjadi larangan agama justru menjadi kebanggaan buat mereka. Tetapi subhanallah, dengan datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, buat usaha atas mereka, dan usaha pertama yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah usaha atas hati-hati mereka. Rasulullah SAW tidak datang untuk langsung menghancurkan dengan tangan beliau berhala-berhala yang ada,
keburukan-keburukan yang ada langsung dilarang. Tetapi subhanallah, yang pertama kali diusahakan oleh Rasulullah adalah hati-hati mereka diluruskan dulu. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala panggil mereka dengan ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas. Panggilan ini adalah bagi mereka yang awal-awal ketika diturunkan Al-Quran. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kalian diciptakan dari laki-laki perempuan. Waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, dan seterusnya. Begitupun banyak sekali. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan seterusnya. Tapi subhanallah, ketika sahabat-sahabiah telah buat usaha, mereka telah buat usaha atas iman, mereka telah bersungguh-sungguh bermujahadah, bahkan berhijrah demi keimanan, mempertahankan keimanan mereka. Bagaimana mereka senantiasa istiqamah dalam keimanan mereka, walaupun mereka mendapatkan kesulitan, kesusahan, disakiti, dizalimi. Bahkan tidak sedikit dari sahabat dan sahabiah terkorban nyawanya demi mempertahankan keimanan. Setelah mereka buat usaha, setelah mereka buat pengorbanan dan hijrah untuk keimanan mereka, barulah Allah subhanahu wa ta'ala panggil mereka dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman ini bukan di mulut, seperti seorang badui yang datang langsung mengatakan bahwasanya qalatil a'rabu amanna, kami sudah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan kalian baru beriman, kalian baru katakanlah kami baru Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sampai iman itu benar-benar tertancap masuk ke dalam hati-hati kalian. Jadi kapan mereka dipanggil ya ayyuhalladzina amanu? Ketika mereka sudah buat usaha, ketika mereka telah buat pengorbanan, ketika mereka bahkan tinggalkan kampung mereka, hijrah untuk keimanan itu sendiri, sehingga tertancap Allah panggil mereka ya ayyuhalladzina amanu. Tapi ada sesuatu lagi yang lebih daripada itu. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang beriman, berimanlah. Bagaimana kira-kira seorang beriman disuruh lagi beriman? Seperti orang yang duduk disuruh duduk. Sudah duduk, orang-orang duduklah. Ini menandakan bahwa keimanan ini sangat-sangat penting, urgent sekali. Yang harus kita pikirkan bukan hanya sesaat, bukan hanya pagi, bukan hanya siang, bukan hanya malam saja, tetapi setiap saat, 1 kali 24 jam. Puasa sebulan, haji bagi yang mampu, zakat bagi yang sudah masuk syarat haul nisab, salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi iman 21 kali 24 jam, setiap saat dan keadaan. Di mana jangan sampai di dalam hati ada ghairullah, di dalam hati ada ketergantungan kepada selain Allah, ada lirikan-lirikan kepada makhluk, dan lari dari mengarahkan hati dan pandangan kepada Allah. Allah tidak inginkan terjadi hal seperti ini. Kalaulah al-iyadu billah, semoga Allah jauhkan kita, hati kita sedang kotor, dipenuhi dengan ghairullah, harapan ketergantungan kepada selain Allah, lantas kita mati, bagaimana keadaan kita? Dan setiap saat perlu kita perhatikan keimanan kita. Para sahabat benar-benar menjaga hal tersebut, sehingga mereka memiliki kebiasaan yang sangat luar biasa, selalu memanggil, selalu
mengajak orang lain untuk bicara tentang keimanan yang hari ini telah pudar, telah hilang dari kehidupan kita orang-orang Islam yang seharusnya kita harus bicarakan. Datang kita punya tamu, bicara iman. Bertemu dengan anak, bicara iman. Bertemu dengan suami istri, bicara iman. Tapi hari ini sangat sedikit. Lalu Allah katakan, wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahlaha. Lazimkan ke atas orang-orang beriman ini kalimat taqwa, la ilaha illallah. Nah, mereka lebih berhak dan ahli daripada la ilaha illallah. Harus diulang, harus dibicarakan lagi-lagi supaya betul-betul lurus keimanan kita, sehingga tidak ada lagi ketergantungan harapan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah hamba-hamba Allah yang tidak punya apa-apa. Kita adalah hamba-hamba Allah yang miskin. Kita adalah hamba-hamba Allah yang bodoh. Kita adalah hamba-hamba Allah yang tidak punya apa-apa. Jo kehta hai main kuch nahi, mere paas kuch nahi. Siapa yang katakan saya ini bukan siapa-siapa, saya nggak punya apa-apa, saya nggak tahu apa-apa, ye sari nekiyon ka darwazah. Ini adalah pintu segala kebaikan. Sebaliknya orang mengatakan, kata Maulana Ilyas rahmatullah alaih, jo kehta hai mehu, orang katakan saya. Hari ini pun kita sudah nafikan semuanya, tapi kita lupa nafikan diri kita sendiri. Al-i'jab bil-ra'yi, menganggap kita lebih hebat daripada yang lain. Ilmu kita lebih mumpuni daripada yang lain. Pengalaman kita lebih banyak daripada yang lain. Perasaan-perasaan ana khairum min, saya lebih baik daripada yang lain. Jo kita hememehu, siapa katakan saya? Kalau bukan saya tidak jadi, kalau bukan saya tidak terbentuk. Kalau bukan saya. Jo kita hememehu ye sari burayum kadir wazahe. Siapa yang katakan saya, ini adalah pintu segala keburukan. Olehnya nafikan segala sesuatu sampai diri kita sendiri. Itulah yang dibuat oleh sahabat. Sahabat benar-benar bersih hati mereka dari ghairullah. Sedikit mengarah kepada ghairullah, dialihkan lagi supaya benar-benar menghadap inni wajjahtu wajhiya billadzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin, sesuai dengan millah Bapak kita Nabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, yang semata-mata menghadapkan wajah hati hanya kepada Allah Rabbul Alamin yang menciptakan langit dan bumi. Maka sahabat ditanya, bagaimana keadaanmu? Kaifa asbahta? Maka dia katakan, asbahtu mu'minan haqqa ya Rasulullah. Saya pagi-pagi ini memang benar-benar dalam keadaan beriman. Pasti ada dalilnya. Apa dalilnya? Seolah-olah saya mendengar malaikat catat amal baik, amal buruk saya, seperti saya dengar. Bahkan saya dalam riwayat disebutkan saya melihat ahli surga sedang bersilaturahmi satu sama lain penuh kenikmatan. Sahabat. Tapi melalui mujahadah semua itu tidak semudah yang kita pikirkan. Harus mujahadah, harus sungguh-sungguh, harus diulang-ulang, harus diusahakan, difikirkan, dirisaukan. Barulah Allah akan berikan. Ziniyah radhiyallahu taala. Ketika disiksa oleh kafir Quraisy, kaum musyrikin menyiksa dia, bahkan Abu Jahal menzaliminya, bahkan sampai letih dan lelah memukulnya, sampai pada akhirnya pun Ziniyah radhiyallahu taala ini jadi buta. Bagaimana ketika itu dia pun mengatakan, wahai, sampai Abu Jahal, dia katakan, Abu Jahal, sesungguhnya Allah yang telah memberikan penglihatan kepada saya, dan Allah yang telah mencabut penglihatan dari saya, dan Allah sendiri yang akan mengembalikan penglihatan saya. Bukan kamu, wahai Abu Jahal. Yang terjadi benar, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan Ziniyah. Bahkan penglihatannya itu lebih terang daripada sebelumnya. Orang yang punya ketergantungan, harapan itu hanya kepada Allah.
Jadi Allah Subhanahu wa taala ini maha cemburu. Ya, cemburu. Hari ini kita ada rasa cemburu. Kalau ada orang lain dengan orang terdekat kita, dengan suami istri kita, kita sangat cemburu. Allah lebih daripada itu, tidak menginginkan di dalam hati kita ada tandingannya. Dalam hati kita semata hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka olehnya inilah ketika terbentuk keimanan, maka semua hukum ahkam perintah Allah akan mudah untuk dilaksanakan seperti yang betul-betul nampak dalam kehidupannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ayat turun langsung amal, perintah langsung diamalkan, larangan betul-betul langsung dijauhi, sehingga benar-benar Al-Quran nampak dalam kehidupan mereka. Hari-hari kita baca Quran, hari-hari kita baca perintah, hari-hari kita baca larangan. Sudah berapa banyak kita amalkan? Karena keyakinan kita, landasan asas ya dari itu semua begitu lemah yang harus kita pikirkan bersama. Olehnya kita harus buat usaha atas perkara sehingga nanti amaliyah akan wujud. Amaliyah Islam secara kafah akan wujud dalam diri kita. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika aku sudah mencintai hamba, maka aku akan menjadi penglihatannya yang mana dia pakai untuk melihat. Saya akan menjadi pendengarannya dia pakai untuk mendengar. Saya akan menjadi tangannya di mana dia akan memegang. Bahkan menjadi kakinya di mana dia melangkahkan kakinya tersebut. Ini sebab iman. Maka wujudlah sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat mahmudah dalam kehidupan sahabat dan sahabiah. Yang tentunya bagi kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, tidak ada jalan lain buat usaha ini sehingga hadir sifat-sifat yang mulia itu dalam hidup kita. Kita harus punya keyakinan seperti sahabiah. Sahabiah datang bawa anaknya disimpan di sufah. Dia pergi di rumah sahabiah yang lain. Subhanallah, berjalan waktu anaknya meninggal, sudah diurus jenazahnya, sudah mau disolatkan. Kata Rasulullah sudah disampaikan kepada ibunya, katanya belum sampaikan. Maka ibunya datang. Dia pun mengatakan, ya Allah, saya datang kepadamu ya Allah karena cintaku kepadamu ya Allah. Saya tinggalkan berhala-berhala ya Allah. Maka apa kata musuh-musuhmu ya Allah? Ya, mereka mengatakan karena saya tinggalkan Tuhan berhala mereka, maka anak saya mati. Maka dia pun berdoa, hidupkan ya Allah. Maka belum selesai lagi doanya, maka anaknya pun hidup kembali. Hidup di zaman Rasulullah SAW sampai meninggal, sampai wafat Abu Bakar, sampai wafat Umar, sampai wafat ibunya sendiri masih hidup. Jadi mulia keyakinan yang benar dalam diri sahabiah. Hendaknya kita ikuti benar semua ini. Begitupun kita harus hadirkan sifat seperti sifat daripada Ummul Mukminin Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha yang menjadi seorang da'iyah dan menjadi seorang khadimah yang benar-benar jadi khadim, pendamping Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan, yang menenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah dalam keadaan begitu bingung, begitu kekhawatiran yang mendalam. Tetapi ada Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Kalau kita berbicara masalah harta, maka yang pertama sekali mengorbankan hartanya untuk agama adalah Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha, yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah ilmu, ada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha yang menghafal kurang lebih 2220 hadis dan menjadi seorang muallimah yang terbaik di umat ini, yang memahamkan kita tentang urusan agama. Tapi bukan hanya teori, tetapi betul-betul ada amal dalam kehidupan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Bukan hanya tahu tentang fadilah bersedekah, tapi ketika datang uang 100 ribu dirham, yang kurang lebih 1 dirham adalah 30.000, mungkin sekitar 3 miliar misalnya. Di zaman kita, saat dan hari itu juga uang sebanyak itu semua diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi inilah yang harus kita tiru. Dan bahkan jadilah kita seperti Nusaibah yang benar-benar bersama, saling membantu suaminya. Ya, Sa'id radhiyallahu taala anhu dalam urusan agama terdengar panggilan untuk perang Uhud, maka dia yang menyiapkan Sa'id, wahai suamiku, sekarang ada panggilan fisabilillah, engkau masih di rumah, pergilah. Disediakan semuanya sampai pergi berangkat, subhanallah, dalam keadaan seketika dia pun berangkat atas desakan istrinya Nusaibah radhiyallahu taala anha, yang pada akhirnya beliau pun syahid fisabilillah. Menangis beliau, suaminya telah meninggal, bukan berarti karena berpisah, tetapi apalagi yang saya akan berikan untuk agama. Maka disuruh lagi anaknya yang masih muda, belia, Ammar radhiyallahu taala, silahkan kamu berangkat. Dia pun berangkat, berjuang jalan Allah, syahid juga di jalan Allah begitu cepatnya. Maka dia pun bergembira, ya, dalam hatinya, sekarang namun ada kesedihan, apalagi yang saya akan berikan untuk Allah, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka beginilah semangat yang harus ada dalam diri kita, yang hari ini telah terhapus, hilang, keluar dari jiwa-jiwa kita, baik orang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, telah hilang. Kalaulah ada ini semua, seperti Ummu Ammarah radhiyallahu taala anha, yang mana benar-benar ketika dia mendengar telah mentarbiyah anaknya untuk bermujahadah fisabilillah, berjuang untuk agama Allah, sehingga ketika dikabarkan bahwasanya Al-Habib ini telah dicincang-cincang, telah disayat-sayat badannya sampai keluar darah, sampai beliau syahid, dikabarkan kepada ibundanya, beliau mengatakan, alhamdulillah, untuk hari ini saya susui dia pada saat itu. Artinya begitu semangat, ya, orang-orang, wanita-wanita, bagaimana anaknya ini dijadikan sebagai orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan semuanya. Bersyukur dengan semuanya. Maka semangat ini harus ada kembali dalam diri kita, dalam usaha untuk meninggikan kalimat Allah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Maka jadilah kita semua seperti Maryam alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan ketakwaan sebagai seorang abidah yang luar biasa, yang menjadi contoh bagi kita semua. Berada dalam satu ruangan yang tertutup, ditutup dengan 7 pintu, kuncinya dipegang oleh Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali dia masuk ke dalam, dia dapatkan di sisi Maryam alaihissalam terdapat makanan yang begitu luar biasa, sehingga ditanya, ya Maryam, anna laki hada, ini kau dapat dari mana? Qalat huwa min indillah. Satu jawabannya, ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Artinya ketakwaan ini yang harus ditanamkan dalam hati setiap wanita-wanita yang ada di rumah, sehingga keberkahan rezeki Allah akan berikan, kemudahan rezeki Allah akan berikan, untuk tambah dekat lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Hari ini di mana kita sibuk dengan rezeki yang ada, sehingga kita lupa bahwasanya ini semua adalah hanya kebutuhan. Ada maksud kita dekat kepada Allah, dapatkan janji Allah, dapat ridha Allah. Sekarang dikatakan sa'adatul muslim salasah. Ya, dikatakan sa'adatul muslim salasah. Keberuntungan orang-orang muslim ini ada 3. Yang pertama adalah al-makanul wasi'. Dia punya rumah yang luas. Punya rumah luas bagi seorang mukmin ini satu keberuntungan. Yang kedua, dia punya al-markabul han, dia punya kendaraan yang bisa dia pakai kemana-mana. Ini adalah satu keberuntungan. Kemudian al-jarus salih, dia punya tetangga yang baik. Ini pun keberuntungan. Tapi masya Allah, hari ini kita untuk dapat kendaraan lupa Allah. Hari ini untuk dapat rumah yang luas lupa Allah. Zikir pagi petang nggak dihiraukan lagi. Ya, kita punya sholat duha lupa. Seolah-olah
dengan usaha kita inilah, dengan usaha inilah kita dapatkan ini semua. Apa bedanya kita dengan Qarun? Ketika ditanyakan, dimintakan harta, dia katakan, innama utitu ala ilmin indi. Saya dapatkan ini karena dari ilmu saya dalam berusaha, dalam usaha saya. Masya Allah. Seharusnya kita kembali bagaimana mencontoh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ketika diberikan semuanya, maka dia mengatakan, hada min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani ashkuru am akfur. Allah hendak menguji aku, apakah saya bersyukur atau kufur atas nikmatnya. Jangan lupa, ya, semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dititipkan kepada kita. Jangan sampai ini semua jadi penghalang. Jangan sampai kita mau cari ini sampai kita lupa maksud kita untuk dapatkan ridha Allah. In wajadtani wajadta kulla syai', kata Allah. Kalau kamu dapatkan aku, kamu dapatkan segalanya. In faqadtani faqadta kulla syai'. Dan apabila kamu kehilangan aku, maka kamu akan kehilangan segala-galanya. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah diri kita seperti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, yang kehidupan sebagai seorang khadimah yang terbaik di rumah, bahkan seorang yang zahidah, zuhud terhadap dunia. Perkawinan yang sangat sederhana sekali. Ini adalah putri Sayyidul Kaunain was Saqalain, penghulu para anbiya Rasulullah Muhammad SAW, tapi bukan dengan kemewahan, tetapi dengan penuh kesederhanaan. Sampai-sampai Sayyidina Ali karramallahu radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya Rasulullah, apakah Fatimah sudah boleh ke rumah saya? Kata Rasul, dipanggil Ummu Aiman, temani Fatimah, bawa ke rumahnya Ali. Hanya begitu saja setelah akad. Terus hari ini kita Masya Allah dengan iring-iringan, bahkan dengan musik-musik yang semuanya justru menghalangi keberkahan dari kehidupan kita, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzahid, silahkan kita miliki ini dunia, tapi sebatas hanya di tangan kita saja. Masukkan akhirat ke dalam hati kita, sehingga ketika keduniaan misalnya mungkin hilang dari diri kita, diambil mungkin oleh orang lain, atau mungkin hak kita tidak ditunaikan, kita tidak akan tersakiti. Tapi kalau akhirat kita, ketika kita kekurangan amal, ketika kita ada kekurangan dalam pengorbanan, maka kita akan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan hadir rasa sakit di dalam hati kita. Kenapa saya tidak seperti saudara saya yang banyak ibadah di hadapan Allah? Kenapa saya tidak seperti saudara saya yang banyak menginfakkan hartanya untuk agama Allah? Kenapa saya tidak seperti saudara saya yang berkorban untuk agama Allah mati-matian? Alamatus syaqawah. Jadi alamatnya orang-orang celaka itu diantaranya an-nadru ila man huwa fawqahu fid dunya. Urusan dunia dia lihat orang di atasnya. Ini alamat celaka ini. Urusan dunia dilihat orang di atasnya. Dia bisa, kok usah tidak. Makanya mati-matian juga. Satu tokonya jadi dua jadi tiga. Mati-matian. Sebaliknya an-nadru ila man huwa dunahu fid din. Tapi urusan agama dia lihat orang di bawahnya. Sudah cukup saya sholat daripada dia tidak sholat. Padahal perlu lagi tambahan sholat rawatib, sholat sunnah. Ya. Karena memang melihat orang-orang di bawah kita dalam urusan agama, ini membuat kita takasur, kita benar-benar malas dalam urusan agama nantinya. Saya sudah 4 bulan, daripada dia hanya 40 hari, akhirnya nggak tambah pengorbanan, nggak sambut takaza agama. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecemburuan melebihi segalanya adalah ketika hari ini kita melihat saudara kita sebagai pemain di dalam lapangan, yang mana dia berusaha mati-matian menggunakan harta diri waktunya untuk agama Allah SWT. Dia bukan istifadah tapi ifadah, bukan mengambil faedah manfaat dari agama, tapi justru dia ingin memberikan manfaat untuk ketinggiannya agama. Maka saat itu kita harus cemburu. Kenapa dia bisa, saya tidak bisa? Kenapa keluarga dia bisa melakukan hal itu sedangkan saya tidak?
Dia bisa keluar 40 hari, 2 bulan fisabilillah mastura. Kenapa saya tidak bisa? Kenapa keluarga saya sampai sekarang masih begini-begini? Berarti kita perlu perhatikan. Selama ini ternyata kita hanya ambil manfaat dari agama, tidak pernah kita berpikir untuk memberikan manfaat untuk agama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang terbaik si Allah adalah yang paling banyak berikan manfaat, berkhusus untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya letakkan tangan saja, tapi mari kita dorong, gunakan kekuatan kita. Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan kita. Jangankan ya untuk 100.000, yang 1.000 saja Allah pandang. Wa kana Allahu syakiran alima. Allah memandang, Allah Maha menghargai, Allah Maha tahu keadaan kita. Maka jangan disembunyikan, berikan yang terbaik untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dibutuhkan pemikir-pemikir Islam, pemikir-pemikir agama, di mana harus merisaukan keadaan umat hari ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan kita mengatakan dia sudah cukup, nggak bisa. Hari ini kita harus jadi pemain, jangan hanya jadi penonton. Kalau hanya jadi penonton, yang dapat piala itu pemain, penonton nggak dapat. Capek-capek saja bicara, komentar sana sini, tapi nggak dapat apa-apa. Maka kita terjun langsung, gunakan harta diri waktu kita. Kita niatkan diri kita, seperti mana istri daripada Imran. Idh qalat imratu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Kita harus punya niat seperti itu. Kita sungguh-sungguh, ya, kita sungguh-sungguh. Ya Allah, saya wakafkan diri saya, keturunan saya, keluarga saya untuk agama-Mu ya Allah. Pakai ya Allah, kabulkan ya Allah, terima ya Allah. Kalau Allah sudah terima kita dalam kerja yang mulia ini, dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan pakai diri kita. Allah akan pakai keluarga kita, keturunan kita, harta kita, salahiat kemampuan kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kita akan berbahagia. Di ujung-ujung kematian kita, Allah akan berikan kabar gembira untuk kita. Lebih-lebih di akhirat, kita yang berkorban insya Allah akan bersatu dengan keluarga kita yang kita cintai di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seperti Hajar, jadilah seperti Sarah, di mana benar-benar bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam buat usaha atas agama, rela ditinggalkan, bahkan di padang tandus tidak ada tanda-tanda kehidupan. Wahai Ibrahim, kenapa tinggalkan kami? Wahai Ibrahim, bagaimana keadaan kami? Tapi terakhir dia katakan, apakah ini perintah Allah? Barulah Ibrahim mengatakan, benar, kalau itu perintah Allah, Allah tidak akan sia-siakan kami. Samalah seperti hari ini, kita semua mengikuti milah Ibrahim bapak kita ala nabiyina alaihi salatu wassalam. Kalau kita ikut, insya Allah Allah akan jadikan keturunan kita, keturunan anak yang saleh salehah, penerus seperti mana Allah jadikan dari Ishak keturunan Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel, dari Ismail alaihi salam. Maka dari situlah lahir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejauh seberapa dan seberapa banyak pengorbanan, semakin kita berkorban, maka tentunya semakin banyak keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan, dan insya Allah akan berikan natijah yang lebih banyak lagi ketimbang orang-orang yang sedikit dalam pengorbanan. Maka kita sama-sama semua punya tanggung jawab yang sama. Ini tanggung jawab dakwah sebagai umat Rasulullah SAW. Bukannya tanggung jawab laki-laki, hanya suami tidak, tapi inilah tanggung jawab wanita. Baik laki-laki maupun wanita punya tanggung jawab yang sama. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd. Mu'min laki-laki perempuan bekerja sama satu sama lain. Dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang pertama sekali adalah dalam urusan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuna zakat, mengeluarkan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, dalam urusan untuk taat kepada Allah dan Rasul. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka olehnya kita harus ada kerjasama, kita harus siap. Di mana hari ini kita siapkan suami-suami kita untuk buat usaha agama, begitupun dengan kita. Jadikan pahamkan diri kita seperti mana hari ini seorang istri polisi, dia paham kalau suaminya pergi malam, dia paham, dia pasti bertugas. Dia pergi siang hari tinggalkan rumah, oh dia paham ini sedang bertugas. Kalau kita paham seperti ini, kita tidak akan komentar. Kita tahu suami-suami kita berjuang untuk agama Allah SWT. Justru kita akan siapkan pakaian mereka,
Kita akan siapkan apa yang mereka butuhkan untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa seorang wanita yang mendorong suaminya untuk keluar jalan Allah, maka 500 tahun lebih duluan akan masuk ke dalam surga, akan menjadi pemimpin daripada 70.000 bidadari, dan bahkan dia akan menunggu suaminya kapan datang, diberikan pakaian hijau, bahkan Masya Allah dulu di atas kuda yang terbuat daripada yakut yang berwarna hijau, menunggu suaminya kapan datang. Olehnya insya Allah kita dorong suami-suami kita untuk jalan Allah. Begitu bapak-bapak, insya Allah kita niat semuanya, insya Allah jangan sampai nisab ini sudah lewat masih asik-asik saja, kita harus banyak menangis di hadapan Allah. Kenapa Allah tidak pilih saya? Kenapa suami saya belum keluar lagi? Inilah yang harus kita pikirkan bersama. Insya Allah kita niat, kita tuliskan nama. Insya Allah kita semua berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa la yudhi'u ajral muhsinin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbal alamin, kami adalah hamba-hamba-Mu yang banyak salah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang banyak dosa. Ya Allah, dalam hati kami masih banyak ghairullah, dalam hati kami masih banyak kekotoran. Ya Allah, masukkan ya Allah kebesaran dalam